Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvia Hazlita dari SMP Negeri 4 Membalong. Sebentar, kalian pernah dengar nama Pulau Seliu tidak sih? Yuk saya tunjukkan. Pulau Seliu adalah sebuah desa pulau yang terpisah dari daratan utama Pulau Belitung. Berada di bagian selatan Pulau Belitung, tepatnya di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayahnya sekitar 1.530 hektar dengan populasi penduduk mencapai 1.000 hingga 2.000 jiwa. Pulau Seliu bisa diakses melalui jalur darat yang dilanjutkan dengan jalur laut. Jalur darat dimulai dari Tanjung Pandan hingga Pelabuhan Teluk Gembira dengan jarak kurang lebih 61 km. Untuk jalur lautnya, dimulai dari Pelabuhan Teluk Gembira menuju ke Pelabuhan Desa Pulau Seliu dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Jika cuaca sedang bagus, perjalanan lautnya terasa lancar. Namun saat cuaca sedang tidak mendukung, gelombang laut bisa mencapai ketinggian 4 meter dan membahayakan keselamatan. Walaupun jarak kedua pulau relatif dekat, laut yang berada di tengahnya terkenal memiliki angin, gelombang, dan alun yang cenderung besar. Kapal penyeberangan tidak selalu tersedia di pelabuhan. Jadwal keberangkatan ke pulau hanya ada di jam 3 sore. Karenanya, untuk menyeberang ke Pulau Seliu, saya lebih sering menyewa kapal dengan biaya pribadi. Pulau Seliu terkenal sebagai penghasil ketam yang berkualitas. Tak heran banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi nelayan penangkap kepiting dan ikan. Hasil tangkapan kepiting ini biasanya akan diolah dan dikirim ke pabrik untuk selanjutnya diekspor ke luar negeri. Kepiting ini bersifat musiman, jadi ada saatnya hasil tangkapan kepiting para nelayan sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Jarak dari pelabuhan hingga ke sekolah memang cukup dekat. Namun, setelah melewati perjalanan darat yang sangat panjang dan jauh, serta hantaman angin dan gelombang di laut, bisa dipastikan saya dan Dewan Guru pasti kelelahan setibanya di sekolah. Tetapi, rasa lelah itu hilang saat melihat semangat, keceriaan, dan antusiasme murid-murid yang ada di sekolah. Walaupun sekolah kami berada di pulau, tapi semangat Dewan Guru di sekolah tidak lemah. Saya selalu memotivasi mereka untuk terus mengembangkan diri dan menghadirkan pembelajaran terkini yang menarik bagi murid. Tidak hanya belajar di dalam kelas, kami juga sering melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Di antaranya, mengambil fenomena yang ada di lingkungan sebagai sumber belajar bersama. Contohnya, saat pohon mangga yang ada di sekolah dijadikan sarang lebah, guru mengolah fenomena itu menjadi kegiatan pembelajaran menarik, sekaligus melatih soft skill mereka dalam memecahkan masalah. Dibakar dari bawah. Apa rasanya? Manis. Enak tahu. Murid juga diberikan ruang untuk pembelajaran berbasis simulasi agar pembelajaran bisa terasa lebih bermakna. Sekolah juga menyelenggarakan kegiatan penunjang lain seperti pembinaan jasmani dan rohani murid. Misalnya saja belajar tentang tata cara sholat jenazah dan penyembelihan hewan. Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan pemuka agama yang ada di Pulau Seliu. Saat bulan Ramadan, sekolah juga mengagendakan praktek pembayaran zakat oleh murid yang dilakukan di Masjid Desa Pulau Seliu sebagai bentuk latihan diri. Murid juga diajak untuk memberikan bantuan sosial ke masyarakat yang kurang mampu untuk menanamkan jiwa gemar berbagi di diri mereka. Program keagamaan yang cukup berhasil di sekolah kami adalah Hataman Masa Pelajar. Program ini merupakan kolaborasi SD, SMP, dan pemerintah desa Pulau Seliu karena saat itu murid banyak yang belum lancar membaca Al-Quran. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Karena itu, pemerintah desa kemudian mengambil alih program ini dan menjadikannya program tahunan Pulau Seliu. Meskipun anggaran yang dimiliki sekolah sedikit, tapi demi menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu, kami tidak menyerah. Saya merangkul Pol PP Belitung dan Lapas Kelas 2B Belitung untuk memberikan sosialisasi anti-bullying dan anti-pornografi ke murid, serta Polsek Kecamatan Membalong untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Ajakan kerjasama saya pun disambut dengan sangat positif oleh mereka dan diterima dengan sangat baik oleh murid di sekolah. Saya juga menyelenggarakan pelatihan public speaking dengan memanggil pelatih dari luar.
Salah sih kok Bang Abang. Oke, boleh dikasih ke kakaknya coba? Kami juga bekerja sama dengan kelompok sadar wisata Pulau Seliu dan mahasiswa jurusan pariwisata Politeknik Belitung untuk melatih kemampuan promosi pariwisata murid. Sekolah kami berkesempatan menerima kunjungan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor di tahun 2025 dengan tajuk Merangkai Mimpi. Untuk gerak lebih baik. 1, 3, gerak! Kami juga mendapat kunjungan dari mahasiswa jurusan Geologi Institut Teknologi Bandung di tahun 2024 di agenda Ekspedisi GEA 2024. Setiap tahun, kami mengagendakan kunjungan luar untuk melatih soft skill murid. Di antaranya, kami berkunjung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung untuk melihat proses pengolahan limbah sampah. Kami juga berkunjung ke Sepiak Belitung untuk belajar langsung cara membuat batik menggunakan bahan-bahan alami. Mulai dari jenjang TK hingga SMA dan juga masyarakat desa. Dengan berada di pulau, tentu saja sekolah kami menghadapi banyak tantangan, di antaranya masalah fasilitas yang minim dan akses yang terbatas. Sejak saya bertugas di Pulau Seliu, tantangan ini sudah saya coba atasi, mulai dari pemasangan instalasi internet di sekolah, revitalisasi perpustakaan dengan penataan ulang layout dalam, memaksimalkan fungsi komputer untuk menunjang perpustakaan, hingga melengkapi fasilitas perpustakaan untuk menciptakan kesan nyaman bagi pengunjung. Saya juga mencari donasi buku ke berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan 1.000 judul buku agar perpustakaan kami bisa dianggap layak sebagai perpustakaan sekolah. Selain itu, saya juga merangkul Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Belitung untuk memberikan pelatihan manajemen perpustakaan demi membuka wawasan Dewan Guru tentang pentingnya fungsi perpustakaan bagi sekolah. Untuk sampai di titik ini, tentu saja saya tidak bisa sendiri. Saya mendapat banyak sekali dukungan, baik dari Dewan Guru, orang tua murid, masyarakat, pemerintah desa, hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Semua ini semata-mata demi meningkatkan semangat belajar murid-murid yang ada di pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusman, pengawas Bina SMP Negeri 4 Membalung yang letak persisnya di Pulau Seliu. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang dalam taraf berkembang untuk menuju ke arah yang lebih baik. Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Ibu Hazlita, saya optimis bahwa sekolah ini akan menjadi sekolah yang berkembang lebih baik ke arah yang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Dengan adanya regulasi-regulasi yang terbaru, saya yakin kepala sekolah ini mampu untuk menyelaraskan keinginan pemerintah dengan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Wardiasa Esos selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung mengucapkan selamat kepada Ibu Sylvia Haslita MPD yang mengikuti kegiatan apresiasi GTK di bidang Kepala Sekolah Dedikatif. Semoga dalam melaksanakan tugas, kepala sekolah, guru, dan murid-murid tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan mengikuti pendidikan, karena semangat adalah kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pulau, kami tidak menyerah. Pulau kami kecil, tapi mimpi kami besar. 2, 3.